Your phone? Mohon maaf Bu, sudah waktunya kita next meeting. I'm sorry, B. I have to go. Permisi Mbak Bianca. Ih, kenapa sih Tante Rani tuh nggak percaya sama gue? Oh iya, gue sampai lupa. Tante Rani tunggu. Apalagi sih, B? Tante harus pergi. Ini Tante, soal Laras. Tadi Bianca lihat Laras masuk ke kamarnya Satya. Jangan-jangan soal surat Satya buat Laras. Apa surat itu diambil oleh Bianca? Bisa gawat nih. Laras ke kamar Satya. Mau ngapain dia? Bersih-bersih. Siapa yang nyuruh? Bianca, kenapa kamu malah ngeliatin Bimo? Tadi bukannya Om Bimo yang nyuruh ya? Betul sekali Bu, apa yang dibilang oleh Bianca. Saya menyuruh Laras untuk mencari sebuah barang. Karena waktu itu saya lagi menyiapkan mobil untuk Ibu. See Bianca, you just wasting my time. You know? Tapi Tante, tadi Laras itu megang-megang surat di kamar Satya. Surat? Iya Tante, orang tadi Bianca sempat rampas juga kok suratnya. Cuman udah diambil lagi sama Vino. Ngapain sih lo, Sat? Pakai nulis surat segala lagi buat Laras. Mana panjang banget isi suratnya. Giliran buat adiknya sendiri. Malah cuman seuprit doang. Tahu gitu gue gak kasih surat itu ke Laras. Tapi gue udah ngelakuin hal yang benar. Laras emang harus baca surat itu. Ya. Daripada Bianca yang baca, mendingan Laras lah yang baca. Vino, lo udah ngelakuin hal yang benar. Surat itu dari tangan Laras, dan itulah hal yang paling benar. Itu hal yang paling benar. Siapa sih? Oh lo. Kenapa? Tumben gak manggil. Makasih ya, Vin. Makasih karena lo udah ngasih surat ini ke gue. Gue ternyata selama ini salah menilai lo. Dan setelah gue baca surat ini, akhirnya semua pertanyaan gue selama ini terjawab. Semua hal yang bikin gue penasaran pun juga terjawab. Iya. Lo kenapa senyum-senyum? Lo pasti seneng ya habis baca surat dari Satya. Iya nggak? Malah senyum-senyum lagi. Iya atau enggak? Kok lo malah diem aja sih? Emang apa susah ya? Lo tinggal jawab. Lo seneng kan habis baca surat dari Satya? Iya atau enggak?
Laras. Mana surat dari Satya? Ayo kasih ke saya. Sekali lagi saya bilang, kasih surat dari Satya yang kamu ambil dari kamarnya. Mana? Ya Allah, nggak mungkin banget aku kasih surat ini ke Bu Rani. Kalau sampai Bu Rani baca suratnya Satya, Satya bisa kena masalah lagi. Maaf Bu, kita masih ada next meeting nih. Kita jalan sekarang ya Bu. Kamu bisa kan undurin 15 menit? Baik Bu. Ayo, mana suratnya? Itu apa yang kamu umpetin belakang? Jadi ini, suratnya Satya buat Vino. Iya, Ma. Makanya Laras kesini. Dia mau nganterin surat itu ke Vino. Dan kamu, jangan sekali-sekali bikin masalah sama saya. Atau saya akan bikin perhitungan sama kamu. Thanks, Ma. Ya ampun. Tegang banget gue barusan. Ini pasti gara-gara Bianca. Nih, Ras. Lo jaga baik-baik ya. Lo simpen surat ini. Makasih ya, Vino. Ya udah sana pergi. Selamat malam, Neng. Malam, Pak. Silakan. Dikasih tulisan tangannya aja gue udah seneng banget. Harusnya tadi tuh gue laminating atau gue figura ya, supaya nggak rusak. Pokoknya gue harus jaga baik-baik surat dari Satya. Beli sekarang ah. Kenapa Satya ngasih pesan ini ke gue ya? Cuma kamu yang bisa naklukin egonya Vino. Apaan sih? Orang egois itu kan karena kurang dewasa. Buat ngedewasain orang, gak bisa kalau dipaksa. Mesti orangnya sendiri yang mau berubah jadi dewasa. Kapan ya itu anak mau berubah jadi lebih dewasa? Nggak ada tanda-tandanya sampai sekarang.
Perasaan orang yang di belakang itu dari tadi ngikutin gue deh. Ini si Fix, dia lagi ngikutin gue. Alhamdulillah, orang yang ngikutin gue lagi. Tapi siapa ya dia? Ngapain coba dia ngikutin gue? Reza! Sarapan buat gua mana? Reza! Mana sih si Reza? Oh iya, semalam kan gua ngisir dia. Terus dia beneran cabut gitu. Ya udah kalau beneran cabut. Punya adik satu aja bikin pusing. So ngelawan lagi, so bener lagi. Tapi gua lapar banget nih. Terus harus gitu gua nyanyi sarapan sendiri. Assalamualaikum Bang Danur. Udah bangun Bang? Nih, Reza bawain lontong sayur buat Abang. Tidur di mana lo semalam? Tidur di rumah tetangga Bang. Reza tahu kemarin tuh Abang marah banget sama Reza. Reza minta maaf ya Bang. Terus ngapain lo balik? Baru saja lo butuh gua. Iya Bang. Lagian Reza juga nggak tega sama Abang kalau harus ninggalin Abang dalam keadaan sakit. Jangan sok dibutuhin deh lo. Itu lontong sayur buat gua kan? Iya Bang. Telurnya dipisah, plus tahu sama sambalnya banyak. Pasti kayak kesukaan Abang. Bagus deh kalau gitu. Sekarang lu masuk siapin sarapannya buat gua. Alhamdulillah. Bang Danur udah gak marah lagi sama gue. Gue yakin Bang Danur itu sebenarnya sayang sama gue. Apalagi gue ini adalah adik satu-satunya. Makasih ya Allah. Buruan Reza, gue lapar. Iya Bang. Hubungan aku sama Sonya, kamu sama Vino, itu hubungan yang dipaksain. Dan kita, I mean us, harus selesai masalah ini. I need you. Aku gak mau kehilangan kamu, Dara. Tapi kalau kamu mau selesai masalah ini bareng, I'll finish it by myself. Emangnya kamu mau ngapain? You'll see. I'll do anything for you. Gue terharu sih kalau emang Leon mau clearin masalah ini. Tapi Leon kan suka nekat. Terus malah jadinya salah langkah. Aduh, gue jadi takut deh. Leon mau nyelesain kayak gimana sih? Si Sonya nelpon. Terakhir nelpon sih dia marah-marah gak jelas. Paling mau kayak gitu lagi. Untung aja gue save nomornya. Kalau enggak, main gue angkat aja. Aduh, males banget. Cuekin aja lah.
diangkat sih? Dara, angkat telepon gue. Kalau enggak lo bakal nyesel. Siapa sih lo berani ngancem gue? Udah puas lo sekarang, hah? Lo tuh merusak semuanya, tau nggak? Apaan sih lo? Gak usah sok polos, Dara. Leon sekarang ninggalin gue dan gue tahu itu lo yang pengaruhin, kan? Astaga, jadi ini maksudnya Leon mau selesain semuanya? Lo tuh jahat banget sih, Dara. Lo tuh pencokor, tau nggak? Gue tahu lo tuh mau milikin Leon sendirian. Iya kan? Gak bisa, Dara. Leon itu cuma milik gue seorang. Dan gak ada yang boleh milikin Leon selain gue. Gue sayang sama Leon. Dan Leon juga sayang sama gue. Gara-gara lo, dia jadi ninggalin gue. Ini gara-gara lo kan? Sonya, kayaknya lo tuh udah mulai obses deh. Lo ngerti kan bedanya obses sama sayang? Diam lo! Gak, gue gak akan diem. Karena otak lo udah mulai gak bener. Kenapa lo jadi nyalain gue? Leon gak mau ketemuan sama lo, itu keputusan dia sendiri. Salah banget lo marahin gue. Bohong! Lo kan yang minta. Leon gak kayak gitu. Halu banget lo, sumpah. Nih ya, terserah lo mau percaya atau enggak. Tapi gue gak pernah obses sama Leon sampai-sampai nyuruh dia buat jauhin lo. Lo tuh gak usah sok pinter ya kalau ngomong. Ingat ya, Dara. Gue gak akan lupain ini dan gue akan buat lo nyesel. Catat. Kayaknya Leon beneran nekat deh. Leon. Gue sayang sama lo, jangan tinggalin gue. Leon, please. Please. Leon. Jangan pergi, Leon. Jangan pergi. Leon gak punya perasaan apapun buat Sonya. Leon cuma sayang sama Dara. Papa nggak mau denger. Kamu paham? Kalau sampai kamu putus sama Sonya, papanya akan bilang apa? Om Robert sudah tidak akan percaya lagi sama omongan papa. Dan ini akan berdampak buruk pada bisnis papa. Ngerti kamu? Ya Leon paham, Pak. Tapi it's not fair. Masa papa lebih pentingin bisnis daripada kebahagiaan Leon? Anak papa satu-satunya, Pak. Ini juga untuk kebahagiaan keluarga, Leon. Kalau sampai Om Robert memutuskan hubungan bisnis dengan papa, bisnis papa akan kolaps. Pak, please ngertiin Leon, Pak. This is really not fair. Kamu nggak bisa kayak gini, Leon. Setelah apa yang papa berikan kepada kamu itu, masa kamu tidak bisa menuruti papa untuk kali ini aja? Pak, Leon gak bakal minta apa-apa lagi, Pak. Leon cuma papa ngerti. Kalau Leon udah gak bisa pura-pura lagi suka sama Sonya. Karena hati Leon cuma buat Dara. Please, Papa ngertiin Leon, please. Astaga, Leon nekat pertahanin gue di depan Om Ray. Leon pilih gue. No, Leon. Papa sudah terlanjur ngomong hubungan kamu dengan Sonya pada Om Robert. Papa tidak mau jilat ludah sendiri. Tapi, Pak, Leon cuma ikutin kata hati doang, Pak. Untuk milih Dara. Bukan Sonya. Cukup! Kalau kamu masih bersikeras dan kamu sudah tidak menganggap Papa lagi, ingat, jangan coba-coba kamu memakai fasilitas yang Papa berikan kepada kamu. Seperti mobil, uang, juga rumah ini. Jadi, Papa ngusir Leon. My house is my rules. Selama kamu masih tinggal di bawah atap rumah ini, kamu harus ikutin peraturan Papa. Kalau tidak, silakan keluar.
Leon, aku terharu banget kamu pertahanin aku seteguh itu. Tapi bukan berarti aku rela gitu aja kalau hubungan kamu dan papa kamu jadi retak. Apalagi terusir dari rumah kayak gini. Ya Tuhan, kenapa justru perasaan sayang aku dan Leon ini jadi penghalang ya? Maafin aku ya Leon. Maafin aku karena aku udah sayang sama kamu. Aduh. Bos parah banget sih. Hukumannya udah kayak anak SD piket. Kotor banget lagi. Oh iya, kan restoran masih tutup. Terus gue sendirian disuruh beberes. Parah banget sih. Aduh. Malah pinggang gue sakit banget lagi. Terus mau patah gue. Flu, batuk. Lola, lambat banget lu kerjanya. Kapan mau bersihnya nih? Lagian bos ngasih hukuman gini banget sih. Lihat nih Lola udah serbaguna. Kalau gue sih ya gampang aja. Surat pemecatan masih di kantor gua tuh. Iya. Ampun bos. Nih. Lola nyapu. Lola nyapu. Itu dong. Lola, lo dari tadi ngerjain ini semua sendirian? Gak ada yang bantuin? Yaudah sini biar gue bantuin ya. Gak usah Ras, gak usah. Ini anak lagi gua hukum. Gua hukum aja belum tentu dia kapok. Udah lu berangkat kuliah aja sono. Tapi bos, kan kasihan Lola ngerjain semuanya sendiri, pasti capek. Bibir, tuh lu lihat. Temen lu yang selama ini lu nyinyirin masih mau bantuin lu. Hah? Lu gak malu apa? Udah deh Ras, lu jangan persulit gua ya. Oke? Udah sekarang lu berangkat kuliah aja. Lu udah gak boleh pegang sapu. Kalau lu sampai megang sapu, terus si Darang lihat, gue yang diomelin. Tuh, kan? Orangnya datang baru diomongin. Untung aja lu gak gue izinin bersih-bersih lu. Kok Dara tumben ya lama banget gak keluar mobil? Iya juga sih ya. Yaudah Ras, lu samperin sono. Lu sambut gitu deh. Lu bukain pintunya. Namanya juga dia bos. Enggak kok, Dara tuh orang yang kayak gitu. Ini aneh aja tiba-tiba kayak gini dia. Yaudah bos, kalau gitu saya samperin ya bos. Yaudah. Kok lu diem aja? Nyapu lagi lu. Oh, belaga telenovela lu sedih-sedih. Bersihin. Jangan lupa tuh kacanya. Bawel banget sih. Gak pengertian sama karyawan gak tahu apa lagi sakit. Gue benar-benar kepikiran nih sama Leon. Dia sampai ngomong gitu di depan bokapnya. Berarti dia ngorbanin segalanya dong buat gue. Dar, lo mau nunggu sampai kapan di sini? Mau seharian di mobil? Ras, gue sebenarnya lagi kepikiran. Ras, gue butuh pendapat lo. Lo masuk ya? Oke. Dar, lo ada apa sih? Ada masalah apa? Cerita sama gue. Enggak, Ras. Kalau bisa sih kita cari tempat lain aja yang lebih tenang. Oke, yuk. Dar, lo kenapa Dar? Ada masalah apa lagi? Leon, Ras. Leon akhirnya bilang sama bokapnya kalau dia milih gue. Loh, bukannya itu bagus? Lo harusnya bahagia dong, Dar. Tapi kalau dia terus pertahanin gue, dia bakal diusir Ras dari rumahnya. Ya ampun, Dar. Kok
Kok bisa sampai kayak gitu sih? Iya, Ras. Bayangkan gimana galaunya gue. Iya. Gue ngerti kok gimana perasaan lo. Pasti berat banget kan, Dar? Tapi lo percaya deh sama gue. Gue yakin cinta akan menemukan jalannya. Walaupun mungkin lo ngerasa sekarang jalannya buntu. Tapi kalau emang lo jodoh sama Leon, pasti nanti akan ada jalannya sendiri. Ya, Ras. Semoga yang lo bilang benar deh. Semoga nanti akan ada jalan buat gue sama Leon. Aduh, gue lebay banget ya. Kena masalah kayak gini doang udah galau. Enggak lah, Dar. Siapapun Joko di posisi lo pasti akan ngerasain hal yang sama. Tahu nggak apa yang lo butuhin sekarang? Apa tuh? Makan es krim. Hah? Es krim? Pagi-pagi gini? Iya. Lo tau nggak? Menurut penelitian di Jepang, katanya kalau misalnya kita makan pagi-pagi pakai es krim, itu langsung kita bawaannya bahagia terus. Ya udah, kalau gitu kita makan es krim yuk. Dadah. Yuk. Kayaknya gue pengen beli es krim 3 bungkus deh, Ras. Kita beli sekarang juga. Gue harus perbaikin mood gue. Oke. Kok gue kayaknya tahu orang itu ya? Loh, Ras, lo kenapa berhenti? Dar, tunggu sini bentar ya. Loh, emangnya lo mau kemana? Ras! Hei! Bentar deh, gue cuma mau ngomong doang kok, bentar. Sebentar deh. Gue cuma mau nanya, sebentar. Cari saya? No? Really? Tapi tadi kamu ngejar aku. Aren't you? Ini beneran cowok yang semalam atau bukan sih? Cuma gue nggak lihat jelas sih. Mana udah gelap. Jangan-jangan salah orang. Aduh, gue ngomong apa nih? Masa gue bilang, lo ngikutin gue ya semalam? Kalau bener, kalau salah, malu dong gue. Ngapain lo? I'm Sean. Hi. Hai. Oke. Iya, oke, gue udah tahu. Iya. Lo mau ngapain lagi sih? Lepasin ke tangan gue. Laras kemana ya? Cepet banget jalannya. Apaan sih lo? Udah. Ngapain sih? Udah deh. Oh, itu dia. Lagi sama siapa? Apaan nih? Nomor siapa tuh? Hey, wait. Tinggal 1 nomor lagi. Udah. Ini nomor siapa? Mine, Sean. Nomor lo? Ngapain tulis tangan gue, ha? Pengen
banget gue telepon. Ih, freak. Heh, lo apain temen gue? Jangan macem-macem ya lo. Hei, cantik. Aku bukan bad guy. Tapi aku orang baik. Masa sih? Dan kalian bakalan ngefans sama aku once kalian kenal aku. Ngefans kali ya maksudnya? Hey, but seriously ya, nomor itu jangan dikasih ke siap-siap lagi, oke? Bye. Siapa sih tuh cowok? Gak tahu juga, Dar. Orangnya aneh banget deh. Tiba-tiba muncul, terus langsung nulis nomor HP dia di tangan gue. Sumpah aneh banget deh. Terus ngapain dia nulis nomor dia? Iya, udah freak, nyeremin, ngomongnya nggak jelas lagi. Udah yuk Ras, mendingan kita pergi dari sini. Udah nggak aman tau gak sih? Yuk. Ih, kenapa sih nggak bisa hilang-hilang? Sebel deh. Udah Ras, biarin aja dulu. Ntar juga hilang kok. Tapi gue bingung deh. Kenapa sih sekarang itu banyak orang aneh bermunculan? Tahu tuh. Udah Ras, cuekin aja. Mungkin dia cuma iseng doang kali. Yaudah yuk. Yuk. Aduh, kenapa Tante Rani gak percaya sama gue? Vino juga, ngapain sih deket-deket sama si Kuman? Kan gue jadi kayak orang gila ngomong sendiri. Coba aja deh si Sonya, kan gue gak ngomong sendiri. Kenapa nyariin gue? Oh, lagi butuh ya? Sorry ya, gue nggak nyariin lo, gue nggak butuh. Halah, ngaku aja kali, lo tuh ngomong sendiri, suara lo gede banget. Beneran kali, makanya think, mikir. Lo yang mikir, yang ada malah suara gue terngiang-ngiang kali di kuping lo. Nggak bisa ngelupain gue lo ya. Hahaha, yeah, right. Ya emang betul kok. Udah, bye. Ih, tolong ya, badan itu tuh jangan kena badan gue. Rambut lo tuh tajam tau gak? Oh juga. Kalau kamu masih bersikeras dan kamu sudah tidak menganggap papa lagi, ingat, jangan coba-coba kamu memakai fasilitas yang papa berikan kepada kamu. Seperti mobil, uang, juga rumah ini. Apaan sih, gue butuh waktu sendiri. Mau kemana lo? Gue lagi banyak pikiran, oke? Gue lagi butuh waktu sendiri. Gue juga lagi bosen. Gue kesepian nih. Gak ada Satya. Lu kalau lagi bosen ngapain gangguin gue? Udah streaming kek, main game kek, ngapain kek? Kok lu tega banget sih sama gue? Gue kesepian kayak gini terus lo nyuruh gue nyari temen baru gitu. Lu childish banget ya, nggak usah ngambekan deh lo. Apaan juga sih makanya lo cerita? Ya makanya lo cerita aja sama gue, lo ada masalah apa? Enggak, gue cerita sama lo otak gue makin kusut. Kok lo gitu banget sih? Lo underestimate gue banget. Gak usah melo deh, yang lagi melo gue. You don't have to steal the show, that's a drama queen. Siapa juga yang mau steal the show? Makanya gue bilang sama lo ada masalah apa, lo cerita sama gue. Gue juga bisa kok kayak Satya, ngasih ngasih saran, ngasih kata-kata yang bijak. Makanya lo coba dong cerita sama gue. Nggak perlu gue. Ayo dong, come on, lo ceritalah sama gue, ya. Come on, Yon, you're my bro, lo kan BFF gue. Kita kan best friends forever. Sumpah, lu nggak cocok banget ngomong kayak gitu. That was so jijik. I need some air. Yon, lo coba cerita sama gue, Yon. Come on, Leon, my bro. Yon, come on lah, men, cerita sama gue. Yaudah, terserah. Gue bakal ngikutin lo terus sampai lo cerita sama gue. Whatever lah.
Enough! Lu kalau ada maunya kayak anak kecil deh. Makanya, jangan menghindar dari gue. Udah cepetan deh lo cerita. Lagian ya, tujuan gue tuh kan baik. Gue mau bantuin lo. Baik. Alright, yaudah cepetan cerita. Itu kan, narik kayak gini lagi kan. Lu bisa gak sih nariknya kayak gini terus? Come. Duduk. Oke. Sekarang kita duduk di sini dan lo harus cerita semuanya sama gue. Come on, lo ada masalah apa? Gue jujur sama lo ya. Gue lagi banyak pikiran. Beban gue banyak, men. Otak gue pusing banget. Gue harus milih antara ikutin hati gue atau kata bokap gue. Iya. Gue tahu tuh rasanya gimana. I know how you feel, man. Gue pernah kok kayak gitu. Dude, I'm so confused. Hati gue bilang Dara. Dan bokap gue bilang Sonya. Dan kalau gue gak ikutin bokap gue diusir dari rumah. What? Lo serius? Yep. Om Raymond ngomong gitu? Yes, dia ngomong kayak gitu. Makanya sekarang gue pusing banget, gue juga kaget. Gue bingung, men. Masa gue harus pacaran sama Sonya cuma untuk nyenengin bokap gue sih? Oke, tunggu. Pada saat itu, waktu Om Raymond bilang dia mau ngusir lo dari rumah, itu posisi dia gimana? Dia berdiri, apa dia duduk, apa lagi ngapain? Apa sih, nggak jelas banget kan, males banget ngomong, males banget. Tunggu dulu, ini gue serius, jawab aja kenapa sih? Oke, duduk. Terus? Dia duduk? Oke, pas dia duduk itu, dia gesturnya kayak gimana? Apa dia lagi tolak pinggang? Apa lo ngeliat nggak ada sedikit getaran-getaran gitu di pipi ya? Apa sih, lo nggak jelas banget masuk? Gue serius, tunggu dulu, jawab aja. Ngapain males banget, pertanyaan lo nggak jelas banget? Ini serius nih, lo pikirin ya. Kalau misalnya di muka dia itu ada getaran-getaran di pipinya, itu artinya dia lagi nahan senyum. Dan kalau dia lagi nahan senyum, artinya lo gak usah khawatir. Lo tenang aja, ini gak seserius itu kok. Lo pertanyaan lo gak make sense banget sih, men. Gak make sense gimana sih? Just listen to me, ini tuh masuk akal. Lo pikirin ya. Kalau Om Raymond ngomongnya sambil nahan senyum, ada getar-getaran di pipinya, itu artinya dia lagi bercanda. Bisa aja dia lagi ngisengin lo kan? Iya gak? Ya iyalah. Dulu aja Satya sering kok kayak gitu sama gue. Percuma gue ngomong sama lo. It's always about you and Satya. Iya, udah, sorry. Lupain aja deh. Ya serius deh, sekarang masalah lo apa? Lo cerita, biar gue bantu. Yon! Males! Biar gue bantuin. Tuh kan? Tadi lo bilang gue ngambekan. Sekarang lo yang ngambek. Susah banget sih hilangnya, ya ampun. Pakai apa sih nulis? Dar, kok lo malah foto nomornya? Ya, gak apa-apa. Gue penasaran aja orang itu tuh siapa. Kan gak setiap hari ada orang yang tiba-tiba nulisin nomor teleponnya. Makanya gue amanin dulu nomornya, biar kita bisa selidikin nanti. Selidikin orang aneh itu? Ngapain? Habis kalau dipikir-pikir, menarik juga sih caranya. Menarik di mananya sih, Dar? Iya, tiba-tiba ada cowok random nyamperin lo, terus nulisin nomor teleponnya di tangan lo. Gue tuh berasa nonton adegan di film Korea, tau gak sih? Tapi sumpah deh, ini tuh sama sekali nggak menarik. Yang ada tuh juga serem. Tapi apa iya dia tuh cuma cowok random doang? Jangan-jangan dia kenal sama lo? Ya, yang pasti gue sih nggak kenal sama dia. Cuma ya, semalam tuh gue ngerasa kayak diikutin sama seseorang. Nah, orangnya itu pakai jaket yang sama kayak yang cowok itu pakai. Ya emang sih gue nggak ngeliat wajah orang itu. Cuma kan bisa jadi, siapa tahu orang yang sama. Serem banget kan? Siapa tahu orang jahat. Hah? Serius loh? Kok lo nggak bilang sih? Kok gitu sih, beneran serem dong? Ya itu dia makanya. Soalnya perawakannya tuh mirip, terus jaketnya juga sama lagi. Kalau ternyata emang bener dia gimana? Jangan-jangan dia emang orang jahat. Tapi kalau dilihat dari mukanya sih dia nggak ada tampang-tampang penjahat sih, Ras. Dan kalau soal jaket yang dia pakai itu kan pasaran, banyak yang jual. Jadi bisa aja banyak orang yang pakai. Ya kan? Ya udah, terus gimana dong? Masa gue keluar terus ada nomor telepon orang di tangan gue? Malu tahu. Kalau enggak, lo pakai jaket gue aja deh. Ada di mobil tuh. Lo pakai aja dulu buat nutupin, ya? Yaudah, yuk.
Biasanya sih kalau ninggalin nomor telepon, artinya dia tuh minta ditelepon. Ada kuman sama bakteri. Kelihatannya seneng banget. Abis bikin wabah di mana kalian? Bukan urusan lo. Udah yuk, Ras. Yaudah yuk. Tunggu. Ini apaan nih? Lepasin Bianca. Nomor handphone. So sweet banget ya. Ternyata habis tukeran nomor handphone sama cowok. Emang gak cukup apa? Vino sama Sete aja yang lo embat. Sekalian aja semua cowok di kampus ini lo godain. Jaga ya mulut lo. Kenapa? Emang kenyataan kok. Terus kalau nggak itu nomor siapa? Pasti nomor HP cowok kan? Yaudah, mendingan kita pergi aja. Daripada lama-lama di sini nambah dosa. Tahu. Tuh kan, gak bisa jawab kan lo? Muka doang so polos, padahal playgirl. Hey Vin! Mau ngapain sih lo? Udah sana pergi. Kalau ada lo gue tuh jadi bad mood bawaannya. Bukan gitu Vin, ada yang pengen gue omongin. Ngomong soal apa lagi sih? Ah udahlah, palingan juga nggak penting. Gue tahu lo tuh kayak gimana. I know you. Bukan Vin, ini tuh tentang Laras. Tadi gue lihat Laras ngegodain cowok. Bi. Ya Tuhan, Vino ngerangkul gue. Coba deh lo lihat. Itu apa? Pohon. Itu pohon. That's right. Lo ngomong aja Gi sama itu. Ih, terserah ya, lo mau percaya sama gue atau enggak. Tapi lo lihat aja sendiri, di tangannya Laras itu ada nomor HP cowok. Lo tuh cuma dipermainin, Vin. Ya. Cowok ngasih nomor telepon ke Laras. Siapa ya? Apa sih cowok culun yang naik sepeda kemarin? Awas aja. Sampai gue ketemu lagi sama dia. Sikat. Susah banget sih buat pura-pura gak peduli sama Laras. Kayaknya gue kejebak deh sama rencana gue sendiri. Niatan pura-pura cuek biar bisa ngelindungin Laras diem-diem. Tapi yang ada gue malah jauh dari dia. Awas aja. Kalau sampai ada yang berani deketin Laras, gue gak bakal tinggal diem. Aduh, gue disuruh nunggu apaan sih? Mana pegel banget lagi badan gue habis bersihin pelataran. Kira-kira gue boleh pulang gak ya sama bos? Bos, tumben rapi banget. Kan gak ada pelanggan, di restoran tutup. Ngapain rapi-rapi? Suka-suka gua dong, kepo aja lo. Bos, kalau pulang ya, kan di restoran udah bersih. Lo nunggu apaan lagi? Kalau pulang ya? Bibir, lo kan lagi gua hukum. Ya suka-suka gua dong. Kalau gua suruh standby, lu standby. Yang aja pada standby gak ngedubel, lu doang yang ngedumel. Tapi bedanya Lola udah datang dari pagi buta. Yang lain pada telat, bos. Lola lebih capek loh. Diem lo. Gue emang sengaja nyuruh yang lain agak telat. Supaya lo bebersihnya sendiri. Mau lo apaan sih? Gini aja, bos. Walaupun di restoran tutup, kan delivery bisa buka. Mending Lola nganterin delivery daripada diem nunggu nggak jelas di sini. Bilang aja lo mau kabur dari gua ya kan? Jadi kalau ada pesanan lo ada alasan biar gua omel-omelin. Gue udah tahu banget deh bulus lu tuh otak lu. Olah. Lu mau ada kerjaan kan?
Bos. Ya, Mbak, pelan-pelan ya, jangan sampai pecah loh itu loh. Ya, ya. Oh, sini aja, ya. Ya, aduh, ya bagus. Ini di sini aja kan Mbak Meti ya? Iya, kayaknya di sini ya? aja deh. Iya. Wah, ini kiosnya udah kayak kafe-kafe gitu ya. By the way, kenapa tuh restorannya bisa tutup? Oh, bukan ditutup Mbak Meti, tapi lagi renovasi. Makanya kita disuruh bantuin di kios biar kita semua nggak pada makan gaji buta gitu. Bantu-bantu kita di sini sama si bos. Oh, alah, gitu toh. Aduh, Bapak. Bapak ngapain sih, Pak? Bantu-bantuin, udah biarin yang muda-muda aja. Bapak kan udah tua, mendingan istirahat. Saya kan nggak enak kalau yang lain-lain kerja terus saya diam-diam aja. Nah, tuh. Ini tuh mau ditatanya gimana nih? Mendingan Pak Samsul bantunya jadi pelanggan pertama aja, Pak. Biar narik pelanggan pada masuk ke sini, Pak. Iya, ide bagus itu ya. Iya, Bapak, nanti aku tak buatin jamu yang paling enak ya. Biar badannya fit gitu loh. Mbak Meti, saya mau kerja, mau bantuin, bukan mau minum jamu. Nggak apa-apa lah Pak Samsul hitung-hitung buat penglaris ya nggak? Iya. Biasanya di restoran lain juga pada pakai cara seperti itu. Ya nggak, Pak Samsul? Betul, Pak. Iya. Benar. Morning. Morning, Bos. Aduh, ya. Mas Ahwa. Mbak Meti. Mas Ahwa hari ini kayaknya ganteng banget ya. Oh. Memang abang ganteng seperti artis Bollywood, Shahrukh Khan. Ya, tapi emang dibalik itu semua ya abang sengaja dandan ganteng kayak gini hanya demi Mbak Meti seorang. Oh. Nih ngomong-ngomong lagi pada ngobrolin apa sih? Oh, ini loh Mas Ahwa. Jadi karyawan-karyawan ini kan tadi bantu-bantuin. Abis itu tuh punya usul, katanya biar Pak Samsul ini jadi pelanggan pertama. Biar itu loh, narik orang, biar rame gitu loh. Jadi jamunya laris gitu. Boleh joget tuh idenya ya. Boleh juga kali, Bos. Ya maksud gue gitu. Tapi ngomong-ngomong, abang juga udah menyiapkan sesuatu untuk mempromosikan kios jamu Mbak Meti. Gimana itu Mas Ahwa? Pada moto banget nih. Mau dong, Bos. Bibir, come here. Bibir? Si Lola maksudnya? Bibir. Lu pakai baju apaan, Lola? Apa lo? Lu nggak boleh galak gitu dong. Mulai sekarang ini, lu gua tugasin untuk mempromosikan dan jadi maskot kios jamu Mbak Meti, oke? Tugas lu apa? Jadi tugas lu tuh berdiri di depan, bawa nih brosur, terus lu tebarin deh tuh ke orang-orang yang lewat. Tapi ingat, lu harus rada genit dikit ya nggak? Kalau ada orang lewat, lu senyumin. Orang lewat, lu senyumin. Orang lewat, lu senyumin. Jangan gitu, manyun mulu. Lagian Bos, nggak ada hukuman yang lebih bagus apa daripada jadi tukang jamu. Seumur hidup Lola nggak pernah mikir bakal jadi tukang jamu, ya ampun. Ini mimpi buruk Lola. Lola, namanya hukuman mana ada sih yang enak ya nggak? Udah jalanin aja daripada lu dapat hukuman yang lebih berat dari bos. Emang mau lo? Lol, lagian Lol, asli Lol, hari ini lu ayu banget. Asli. Cuma hari ini doang lu ayunya ya. Makanya muka lo jangan cemberut terus. Oh, dengerin. Absen dong sehari kali. Ya, ini anggap aja jadi kesempatan lu sekali dalam seumur hidup untuk jadi tukang jamu, gitu ya. Nggak keren kan? Bos, ini bukan kesempatan, ini sial. Sial. Udah nih lu bawa brosur nih. Cepetan. Ayo semangat Mbak Lola, semangat Lola. Lawan gua selepet nih anak lama-lama. Cepet. Ayolah. Bibirnya ditahan, jangan sampai ngayun gitu. Sono. Bibir offset tuh. Gue dicuekin sih. Laras, Ayuning Tias. Lu tuh bener-bener ya. Kenapa? Mau bully gue lagi?
tangan gue. Aduh, tangan gue tiba-tiba sakit lagi nih. Au. Jelek banget sih acting lo. Belajar acting lagi sana. Lo pikir gue bakal percaya? Di internet banyak tuh yang actingnya lebih bagus daripada lo. Ini anak ya. Diancam nggak peduli. Ditakut-takutin juga nggak peduli. Mau lo tuh apa sih? Laras. Woi, Ras. Au. Vin, sorry Vin. Lo berdua tuh yang bener dong. Sakit tau gak sih bahu gue? Iya sorry Vin, lagian gue barusan gak sengaja kok. Makanya kalau jalan pakai mata. Sorry. Lo pikir dengan lo minta maaf bahu gue bisa sembuh? Yang bener dong. Vino, udah dong. Mereka kan udah minta maaf. Udah ya, kalian juga. Kalian harus lebih hati-hati. Udah kalian pergi aja nggak apa-apa. Biar gue yang urus Vino. Sekali lagi, sorry ya Vin ya. Sorry ya, Ras. Makasih ya, Ras. Kalau malah biarin mereka pergi sih? Ya emangnya lo mau ngapain lagi, ha? Mereka udah minta maaf. Lo masih marah-marah. Udah deh, mendingan sini gue obatin. Ayo Vino. Udah lah, ayo cepetan. Ayo. Udah Afin duduk aja di sini. Duduk. Udah minggir. Ngapain lagi sih? Gue belum selesai marah-marahin orang itu. Enak aja, nggak tahu apa gue lagi sakit. Vino, duduk. Kasar banget sih lo. Gue lagi sakit juga. Nggak ada sama sekali lembut-lembutnya. Ya bisa lo kayak gitu. Kanak-kanakan banget tau gak sih? Gak bisa dewasa dikit apa? Enak aja. Gue dewasa kali.